Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa tentang Abu Gembul, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini dan subscribe ke channel kami untuk cerita-cerita menarik lainnya. Ayo mulai petualangannya di sebuah sudut kota Los Angeles yang sibuk. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan gedung-gedung pencakar langit, tinggal seekor kucing bernama Abu Gembul. Tubuhnya gemuk dan bulat seperti bola kapas yang hidup, dengan bulu abu-abu yang lebat dan lembut. Abu Gembul bukanlah kucing biasa. Dia adalah penghuni tetap sebuah toko buku tua yang nyaman milik seorang pria tua bernama Pak Gregor. Toko itu, dengan jendela besar berbingkai kayu dan aroma buku lama yang khas, menjadi tempat favorit penduduk setempat yang mencari ketenangan di tengah kesibukan kota. Toko buku itu bukan hanya sekadar tempat membeli buku. Itu adalah tempat orang-orang datang untuk menemukan kedamaian. Rak-rak tinggi dipenuhi buku dari berbagai genre, mulai dari novel klasik hingga buku anak-anak penuh ilustrasi warna-warni. Di Sadets Toko, ada sofa tua yang empuk, di mana pelanggan sering duduk sambil membaca. Abu sering melompat ke pangkuan mereka, mencari belayan, dan mereka pun selalu menyambutnya dengan senang hati. Setiap pagi, Abu memiliki rutinitas yang khas. Setelah sarapan dengan ikan favorit yang disiapkan oleh Pak Gregor, dia akan memanjat ke jendela besar toko. Dari sana, dia mengamati jalanan yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Anak-anak yang berangkat ke sekolah sering melambai ke arah Abu, dan dia membalasnya dengan mengeong pelan. Abu adalah bagian dari kehidupan mereka. Sebuah kehadiran kecil yang membawa senyum di tengah kota yang serba cepat. Pak Gregor sendiri sangat menyayangi Abu. "Kamu adalah penjaga toko kecilku," katanya sambil mengelus kepala Abu yang bulat. Pak Gregor selalu memastikan Abu mendapatkan makanan terbaik dan tempat tidur hangat di sudut toko. Di malam hari, ketika toko sudah tutup, Abu sering menemani Pak Gregor membaca di bawah lampu temaram. Suara halaman yang dibalik dan dengkuran pelan Abu menjadi melodi malam mereka. Namun, di luar toko, Los Angeles adalah kota yang tidak pernah tidur. Jalan-jalan penuh dengan kendaraan, suara klakson, dan hiruk-pikuk kehidupan metropolitan. Kontras dengan semua itu, toko buku dan Abu Gembul adalah oasis kecil yang menawarkan kehangatan dan ketenangan bagi siapa saja yang memasukinya. Abu Gembul adalah lebih dari sekadar kucing bagi komunitas di sana. Dia adalah simbol kedamaian kecil di tengah dunia yang sibuk. Tapi siapa sangka, kehidupan damai itu akan berubah drastis oleh sebuah bencana yang tak terduga. Tubuhnya gemuk dan bulat seperti bola kapas yang hidup, dengan bulu abu-abu yang lebat dan lembut. Abu Gembul bukanlah kucing biasa. Dia adalah penghuni tetap sebuah toko buku tua yang nyaman milik seorang pria tua bernama Pak Gregor. Toko itu adalah tempat favorit penduduk setempat yang mencari ketenangan di tengah kesibukan kota. Abu Gembul adalah maskot toko buku itu. Setiap pagi, dia akan melingkar di jendela besar toko, mengamati jalanan yang ramai dengan matanya yang bulat dan berwarna hijau zamrud. Anak-anak yang lewat sering berhenti untuk melambaikan tangan atau mencoba mengelusnya melalui kaca. Abu selalu menikmati perhatian itu, tetapi hatinya lebih terpaut pada Pak Gregor yang memberinya kasih sayang tanpa batas dan makanan lezat. Namun, hari itu berbeda. Sebuah bencana tak terduga menimpa kota itu. Siang itu, saat matahari terik menyinari Los Angeles, bau asap mulai tercium di udara. Pak Gregor yang sedang merapikan rak buku berhenti sejenak dan mengerutkan dahi. "Apa itu?" gumamnya, melangkah keluar untuk melihat ke arah barat. Pemandangan yang dia lihat membuat hatinya mencelos. Di kejauhan, kobaran api terlihat menjulang di atas cakrawala, memakan apapun yang dilaluinya. Langit yang biasanya biru cerah berubah menjadi kelabu pekat, sementara kepulan asap hitam menutupi sinar matahari. Angin kencang meniupkan percikan api ke segala arah, mempercepat penyebaran bencana ini. Kabar tentang kebakaran menyebar dengan cepat, menciptakan kepanikan di antara penduduk kota. Jalanan yang biasanya sibuk kini berubah menjadi medan pelarian. Orang-orang berlarian dengan wajah penuh ketakutan. Beberapa mencoba menyelamatkan barang berharga mereka, seperti koper, dokumen penting, atau foto keluarga. Anak-anak menangis, kebingungan di tengah kekacauan, sementara orang tua mereka berteriak-teriak memanggil nama mereka. Di tengah jalan, kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan membuat lalu lintas menjadi macet. Beberapa mobil mulai terbakar,
menciptakan ledakan kecil yang memekakkan telinga. Para petugas pemadam kebakaran dan polisi berusaha keras mengarahkan orang-orang menuju tempat aman. Tetapi kebakaran ini bergerak terlalu cepat. Kepulan asap yang tebal membuat jarak pandang berkurang drastis, membuat setiap langkah terasa berbahaya. Di dekat toko buku, situasinya tidak lebih baik. Abu Gembul, yang biasanya tenang, terlihat gelisah. Dia berlari-lari kecil di sekitar toko, mengeong dengan suara yang penuh kecemasan. Pak Gregor mencoba menenangkannya. Tetapi kucing itu tampaknya tahu bahwa bahaya sudah sangat dekat. Bau hangus kayu yang terbakar mulai merasuki udara toko, menandakan bahwa waktu mereka semakin sedikit. Saat sirene pemadam kebakaran mulai terdengar lebih dekat, suasana menjadi semakin kacau. Seorang pria tua jatuh tersungkur di tengah jalan, kopernya terlepas dan terbakar. Seorang ibu muda terlihat panik sambil menggendong bayi, mencoba mencari tempat berlindung. Seekor anjing kecil menggonggong tanpa henti, terjebak di bawah puing-puing. Sementara pemiliknya menangis tak berdaya. "Kita harus segera pergi, Abu," ujar Pak Gregor dengan suara bergetar. Dia bergegas memasukkan beberapa buku penting ke dalam tas ransel kecilnya, mencoba tetap tenang meskipun hatinya diliputi rasa takut. Namun, Abu, entah karena ketakutan atau nalurinya, berlari menjauh, menghilang ke bagian belakang toko. Pak Gregor memanggilnya berulang kali, tetapi Abu tidak kembali. Di luar, suara retakan kayu dan ledakan kecil terdengar semakin sering. Asap mulai merayap masuk ke dalam toko, membuat udara menjadi pengap dan sulit dihirup. "Abu, tolong keluarlah," bisiknya putus asa. Sebelum akhirnya dia harus membuat keputusan berat. "Aku akan kembali untukmu," janjinya dengan mata berkaca-kaca sebelum meninggalkan toko. Pak Gregor yang sedang merapikan rak buku berhenti sejenak dan mengerutkan dahi. "Apa itu?" gumamnya, melangkah keluar untuk melihat ke arah barat. Di kejauhan, kobaran api terlihat menjulang di atas cakrawala. Angin kencang menyebarkan api dengan cepat, mendekati daerah pusat kota. Abu Gembul, yang biasanya tenang, tampak gelisah. Dia berlari-lari kecil di sekitar toko, mengeluarkan suara mengeong seolah mencoba memberi peringatan. Ketika sirene pemadam kebakaran mulai terdengar, suasana di sekitar toko menjadi panik. Jalanan yang biasanya sibuk kini dipenuhi orang-orang yang berlarian. Beberapa dengan membawa anak kecil, hewan peliharaan, atau koper berisi barang berharga. Tangis anak-anak bercampur dengan teriakan para orang tua yang mencoba menemukan anggota keluarga mereka yang terpisah. Ledakan kecil dari mobil-mobil yang terparkir menambah kepanikan. Suasana semakin kacau ketika api mulai menjalar ke jalan utama. Pak Gregor dengan cepat memasukkan beberapa buku ke dalam tas ransel dan mencoba menangkap Abu untuk dibawa pergi. Tetapi Abu, entah karena ketakutan atau instingnya sebagai kucing, melarikan diri ke bagian belakang toko. Api semakin dekat, menyelimuti toko dengan hawa panas yang menyengat. Abu, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini terlihat kebingungan. Rak-rak buku yang dulu menjadi tempat favoritnya, kini menjadi ancaman. Dengan suara kayu yang mulai retak akibat panas. Di sudut belakang toko, Abu mencoba mencari tempat berlindung. Tapi asap yang semakin pekat membuat napasnya tersengal-sengal. Abu mengeluarkan suara mengeong pelan, seolah meminta bantuan. Tetapi tidak ada yang mendengar. Dengan naluri yang tajam, dia menyadari bahwa dia harus bergerak atau akan terperangkap selamanya. Dengan keberanian yang luar biasa, Abu berlari keluar dari persembunyian, menghindari puing-puing yang mulai jatuh. Saat Abu berhasil keluar dari toko, pemandangan di luar lebih mengerikan. Kota Los Angeles, yang biasanya penuh kehidupan, kini berubah menjadi lautan api. Jalan-jalan dipenuhi asap tebal, membuat mata Abu perih dan pandangannya kabur. Hewan-hewan lain juga terlihat berlarian, mencoba menyelamatkan diri. Seekor anjing kecil melolong ketakutan di sudut jalan, sementara burung-burung beterbangan ke segala arah, menjauhi kobaran api. Abu berlari tanpa arah, mengikuti nalurinya. Dia melewati mobil-mobil yang terbakar, tiang listrik yang roboh, dan genangan air yang tercampur abu. Tubuhnya yang gemuk mulai kelelahan, tetapi Abu tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus menemukan tempat yang aman. Dalam pelariannya, Abu melihat sebuah bangunan kecil dengan menara tinggi yang menjulang ke langit. Itu adalah Masjid Nurul Aman, yang tampak kokoh meskipun dikelilingi api. Dengan sisa tenaganya, Abu berlari menuju masjid tersebut. Pintu masjid yang terbuka lebar seolah menyambutnya. Begitu masuk,
Abu merasakan perubahan suasana di dalam masjid. Udara terasa lebih sejuk, dan suara kobaran api terdengar jauh. Abu melangkah pelan. Tubuhnya yang lelah menyeretnya ke sudut ruangan. Dia melihat beberapa hewan lain burung kecil yang bertengger di jendela. Seekor kelinci yang bersembunyi di bawah meja. Dan bahkan seekor kucing liar lain yang duduk di sudut. Abu melingkar di sudut ruangan. Tubuhnya masih gemetar akibat ketakutan dan kelelahan. Tapi untuk pertama kalinya sejak kebakaran dimulai, dia merasa aman. Masjid itu, dengan dinding-dindingnya yang kokoh dan suasananya yang tenang, menjadi perlindungan bagi makhluk kecil seperti Abu. Malam itu, meskipun Los Angeles masih dilanda api, di dalam masjid, ada kedamaian yang menyelimuti. Api semakin dekat. Udara yang sebelumnya hangat kini terasa membakar. Rak-rak kayu mulai menunjukkan tanda-tanda retak akibat panas. Abu, yang bersembunyi di bawah rak, bisa merasakan panas yang menjalar di bawah tubuhnya. Dengan naluri yang tajam, dia berlari ke arah yang sepertinya lebih aman. Kota Los Angeles berubah menjadi lautan api. Hewan-hewan peliharaan dan liar. Banyak yang terjebak. Beberapa berhasil melarikan diri sementara lainnya tidak beruntung. Dalam pelariannya, Abu melihat sebuah bangunan kecil dengan menara tinggi yang menjulang. Sebuah masjid bernama Masjid Nurul Aman yang masih berdiri kokoh di tengah kehancuran. Abu segera berlari menuju masjid tersebut. Sesampainya di masjid, Abu menemukan pintu yang terbuka. Di dalamnya, suasana terasa damai. Masjid Nurul Aman berdiri kokoh dengan dinding tebal dan desain tradisionalnya yang sederhana namun indah. Di tengah kehancuran kota, masjid ini tampak seperti oase perlindungan. Meskipun api mengelilingi daerah itu, masjid tampaknya tidak tersentuh oleh kobaran api, seolah dilindungi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Abu melangkah pelan ke dalam ruangan utama masjid. Tubuhnya yang lelah menyeret langkah-langkah kecilnya. Lantai masjid yang dingin memberikan rasa nyaman pada kakinya yang panas akibat berlari di atas aspal yang membara. Di sudut ruangan, dia melihat seekor kelinci kecil yang menggigil, sepasang burung pipit bertengger di jendela tinggi, dan seekor kucing liar yang duduk tenang di bawah meja. Dengan sisa tenaga, Abu melingkar di dekat mihrab, tempat yang terasa paling aman. Tubuhnya yang gemetar perlahan-lahan mulai tenang, meskipun suara kobaran api dan gemuruh di luar masih terdengar samar. Matanya yang biasanya cerah kini mulai sayu. Dan untuk pertama kalinya sejak kebakaran dimulai, Abu bisa memejamkan matanya dengan rasa lega. Malam itu, masjid menjadi tempat perlindungan, tidak hanya bagi Abu, tetapi juga bagi makhluk-makhluk kecil lainnya yang mencari keselamatan. Di luar, api masih berkobar, menelan bagian-bagian lain kota, tetapi di dalam masjid, ada ketenangan yang menyelimuti. Hewan-hewan kecil itu, meskipun berbeda jenis dan kebiasaan, tampaknya mengerti bahwa mereka sedang berbagi ruang aman. Abu yang biasanya merasa tidak nyaman dengan hewan lain, kali ini merasa ada ikatan tak kasat mata di antara mereka. Pak Gregor, yang berada di sisi lain kota, hanya bisa berdoa dalam hati bahwa Abu selamat dari bencana ini. Sementara itu, Abu tidak tahu bahwa masjid ini menjadi bagian dari rencana besarnya untuk bertahan hidup. Udara malam yang masuk melalui jendela-jendela masjid memberikan kesejukan yang menenangkan. Sementara lantunan doa yang pernah diucapkan di tempat ini seolah-olah masih tersisa, memberikan energi perlindungan yang luar biasa. Malam yang panjang itu menjadi saksi bisu bagaimana kehidupan mencari jalan di tengah kehancuran. Abu yang awalnya merasa ketakutan, kini mulai memulihkan dirinya. Dengan setiap napas yang dia ambil, dia mendapatkan kekuatan baru untuk melanjutkan perjuangannya esok hari. Beberapa hewan lain, termasuk burung dan seekor kelinci kecil, juga terlihat berlindung di dalam. The Vault Text. Malam itu, masjid menjadi tempat perlindungan bagi beberapa makhluk kecil yang mencari keselamatan. Abu, meskipun biasanya merasa tidak nyaman berada di dekat hewan lain, merasa ada ketenangan yang menyelimuti tempat itu. Seolah-olah, masjid tersebut dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Keesokan harinya, api mulai padam di banyak tempat. Meskipun jejak kehancuran masih terlihat jelas, Abu dengan hati-hati keluar dari masjid dan melihat ke sekeliling. Jalanan dipenuhi dengan abu dan puing-puing, membuat kota yang dulu megah tampak seperti kota mati. Bangunan-bangunan tinggi yang menjadi simbol Los Angeles kini berubah menjadi rangka kosong yang hitam terbakar. Beberapa kendaraan yang terbakar masih mengeluarkan asap tipis,
menambah suasana suram pagi itu. Abu melangkah perlahan di tengah kehancuran. Tubuhnya yang lelah menyeret langkah-langkah kecilnya. Setiap langkah terasa berat, tetapi tekadnya untuk menemukan Pak Gregor memberinya kekuatan. Dia melewati gang-gang sempit yang penuh dengan puing-puing dan sesekali berhenti untuk mengatur napas. Di tengah jalan, dia melihat seekor anjing kecil yang dikenalnya dari malam sebelumnya, duduk lemah di bawah sisa-sisa tiang lampu. Abu mendekatinya, mengeong pelan seolah memberi dukungan sebelum melanjutkan perjalanan. Di sisi lain kota, Pak Gregor tidak bisa duduk diam. Setiap hari sejak kebakaran itu, dia berkeliling mencari Abu. Dia menempelkan poster bergambar Abu di tiang-tiang listrik yang masih berdiri dan dinding-dinding bangunan yang selamat dari kebakaran. "Abu, di mana kamu?" Gumamnya berulang kali, hatinya dipenuhi rasa bersalah karena meninggalkan kucing kesayangannya. Ketika sore menjelang, Abu tiba di sebuah tempat pengungsian sementara. Di sana, suasana lebih hidup dibandingkan dengan kehancuran yang dia tinggalkan. Orang-orang berkumpul, saling membantu, dan berbagi cerita tentang apa yang mereka alami. Abu, yang tubuhnya mulai lemah karena kelaparan, mencoba mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, dia mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Abu!" Suara itu memanggil dengan nada putus asa, namun penuh harapan. Abu menghentikan langkahnya. Telinganya tegak, dan matanya membulat. Dia mengenali suara itu, suara yang selalu membuatnya merasa aman. Dengan sekuat tenaga, Abu berlari menuju arah suara itu melewati kaki manusia yang sibuk, menghindari kerumunan. Di tengah tempat pengungsian, berdiri Pak Gregor dengan mata berkaca-kaca. "Abu!" serunya lagi, kali ini dengan lebih keras. Dan di saat itu, Abu melompat ke pelukannya. Tubuh kecil Abu yang hangat membuat Pak Gregor terisak. "Aku pikir aku kehilanganmu," bisiknya sambil memeluk kucing gemuk itu erat-erat. Mereka berdua menangis dalam kebahagiaan. Orang-orang di sekitar mereka, yang awalnya sibuk dengan urusan masing-masing, berhenti untuk menyaksikan momen itu. Beberapa bahkan ikut terharu melihat bagaimana cinta antara manusia dan hewan bisa bertahan di tengah bencana. Setelah pertemuan itu, Pak Gregor membawa Abu ke tempat tinggal sementara yang dia dapatkan. Meski kecil dan sederhana, tempat itu cukup untuk mereka berdua. Pak Gregor memastikan Abu mendapatkan makanan yang cukup dan tempat tidur yang nyaman. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Abu tidur dengan nyenyak di samping Pak Gregor. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka perlahan kembali membaik. Meskipun toko buku mereka telah hilang, cinta dan semangat antara Abu dan Pak Gregor tidak pernah padam. Mereka bekerja keras untuk memulai kembali. Komunitas di sekitar mereka juga memberikan dukungan, membantu Pak Gregor membangun toko baru. Ketika toko buku baru akhirnya dibuka, lebih besar dan lebih indah dari sebelumnya, Abu Gembul kembali menjadi maskot. Kisah heroiknya menjadi pengingat bahwa keberanian dan cinta bisa mengatasi segalanya. Kisah Abu Gembul mengajarkan kita bahwa di tengah kesulitan, kekuatan cinta dan keberanian dapat menjadi pelita yang menerangi jalan. Bencana seringkali membawa kehancuran, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil yang memberi makna dalam hidup. Abu, meskipun hanya seekor kucing, menunjukkan bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan. Mari kita belajar dari keberaniannya untuk tidak menyerah, dan dari Pak Gregor untuk tidak kehilangan keyakinan bahwa kita dapat kembali bangkit bersama orang-orang dan makhluk yang kita cintai. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati cerita ini. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Untuk kalian yang tersentuh dengan kisah Abu Gembul, tulis semangat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.